kemarin yang kita lakukan terkait pendidikan budaya anti korupsi sudah masuk di LPKA kelas 2 Tomohon. Nah, sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 kali pertemuan. Nah, respon dari anak-anak LPKA sangat luar biasa menerima pendidikan budaya anti korupsi, dan yang mereka pelajari adalah nilai-nilai yang membentuk karakter kepribadian mereka supaya lebih baik lagi setelah keluar dari lapas atau lembaga pembinaan anak. Nah, harapan Bapak ke depan terkait pendidikan budaya anti korupsi di LPKA apa sih, Pak? Jadi kami menyambut baik program pendidikan budaya anti korupsi di LPKA yang dilaksanakan oleh KPK, bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa keadilan pada anak binaan. Pendidikan budaya anti korupsi ini berfokus pada pembentukan karakter anak binaan tentang nilai-nilai anti korupsi sejak usia dini. Jadi harapannya agar mereka mengaplikasikan dalam kehidupan selama menjalani pidana, dan untuk bekal ketika mereka bebas nanti, rasa-rasa integritas, tanggung jawab itu dibawa sampai keluar. Nah, dari selama 3 pertemuan saya melihat antusiasme anak-anak untuk belajar tentang nilai-nilai anti korupsi ini sangat luar biasa, Pak. Nah, dari pertama mereka yang setelah keluar nanti tidak tahu mau buat apa, tidak tahu mau bikin apa, tapi sejak kita belajar ini mereka ada harapan yang baru. Mereka akan dibekali mengenai nilai-nilai tentang kejujuran, integritas, tanggung jawab, kerja keras, kemudian itu adalah merupakan nilai-nilai yang harus dibutuhkan mereka setelah keluar dari lembaga pembinaan, karena mereka butuh mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat, karena sudah terlanjur ada stigma-stigma yang melekat di anak bahwa mereka di sini adalah tempat-tempat buangan dan sebagainya, tidak dianggap lagi. Nah, semenjak kita belajar pendidikan budaya anti korupsi, mereka ditanamkan lagi tentang rasa tanggung jawab, kerja keras, kepedulian, kejujuran, dan semua nilai-nilai integritas, dan mereka akan mendapatkan beberapa hal mengenai pembelajaran ini, beberapa metode pembelajaran untuk membentuk kembali rasa kepercayaan diri mereka, dan juga disinkronisasikan dengan program dari LPK untuk mungkin ada anak-anak yang magang atau anak-anak yang akan sudah belajar berusaha dengan sendirinya atau terus membuat lagi karya-karya yang mereka jual kepada masyarakat, dan masih banyak juga yang datang bekerja sama dengan LPK ini. Nah, itu membuat satu harapan dari masa depan anak-anak ini, agar mereka setelah keluar dari sini mereka mendapatkan pekerjaan, mereka diterima kembali dengan masyarakat. Nah, terima kasih dari penyidik anti korupsi untuk LPKA kelas 2 Tomohon, Bapak Kepala LPKA memberikan kami izin dan memberikan kebebasan kami untuk mengajar di tempat ini. Nah, menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2024 yang akan dilaksanakan di Jakarta, apa yang menjadi harapan LPKA kelas 2 Tomohon untuk Hari Anti Korupsi Sedunia ini? Jadi kami berharap kepada KPK untuk kelanjutan program pendidikan budaya anti korupsi ini. Jadi tidak hanya di LPKA kelas 2 Tomohon saja, harapannya kalau bisa seluruh LPKA yang ada di Indonesia, agar anak selama menjalani pidana ini, anak binaan mendapatkan pendidikan budaya anti korupsi seperti anak yang bersekolah di luar LPKA. Di hari anti korupsi ini kami berharap mari kita rayakan Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember tahun 2024 ini dengan bekerja sama demi Indonesia yang bebas dari isu dari korupsi ini. Jadi karena akhlak yang mulia dimulai dalam diri sendiri, tidak cukup diucapkan dengan kata-kata anti korupsi, tetapi diwujudkan dengan tindakan dan perbuatan. Terakhir, Pak, ini kan menjadi program perdana atau menjadi program pertama dan mungkin satu-satunya di Indonesia, LPKA yang melaksanakan program pendidikan budaya anti korupsi seluruh Indonesia. Nah, tanggapan Bapak terkait pelaksanaan ini, harapan Bapak untuk mengajak seluruh LPKS Indonesia untuk mengadakan program pendidikan budaya anti korupsi supaya masuk di kelas-kelas pembinaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami berharap agar KPK tidak hanya
berhenti di pendidikan budaya anti korupsi ini berhenti di LPKA Tomohon. Jadi kedepannya agar budaya anti korupsi ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah formal maupun formal yang ada di LPKA di seluruh Indonesia, agar mereka anak binaan ini khususnya selama menjalani pidana di LPKA tetap mendapatkan pendidikan budaya anti korupsi, sehingga mereka merasakan dan sebagai bekal juga untuk meningkatkan rasa percaya diri dan untuk memperbaiki integritas mereka, kejujuran, tanggung jawab dan rasa keadilan anak binaan tersebut, sehingga keluarnya menjadi manusia lebih produktif dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, dan khususnya untuk nusa dan bangsa. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi Pak. Pesan Bapak kepada Kementerian Hukum yang membinangi wilayah LPKA ini Pak. Apa pesan Bapak terkait pendidikan anti korupsi di bagian ini? Pendidikan anti korupsi di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Utara. Jadi program ini mungkin bisa ditingkatkan, bukan hanya anak-anak saja, tetapi mungkin bisa bekerja sama dengan lapas, rutan yang lain untuk diberikan pendidikan budaya anti korupsi ini, sehingga mereka akan memperoleh manfaat seperti yang anak-anak dapatkan. Terima kasih Pak. Dan sangat paling terakhir, di beberapa tempat di lapas telah diadakan pelatihan-pelatihan untuk pegawai-pegawai menjadi penyuluh anti korupsi Pak. Jadi semua jajaran pegawai dibekali bagaimana menyuluh anti korupsi, baik di bidang pendidikan, di bidang lapas sendiri, dalam pelayanan publiknya Pak. Nah, ada rencana suatu saat LPKA kelas 2 Tomohon ini pegawai-pegawainya diadakan pelatihan atau pembekalan mengenai penyuluh anti korupsi Pak? Saya sangat setuju kalau bagian pencegahan dari KPK ada waktu atau kesempatan untuk melakukan pelatihan bagi pegawai kami, khususnya pegawai LPKA kelas 2 Tomohon, agar mereka meningkatkan kapasitas diri sehingga dapat menjadi penyuluh anti korupsi ini, sehingga mereka dapat memiliki nilai lebih untuk dari karir maupun jabatannya ke depan, memberikan nilai plus tersendiri bagi pribadi masing-masing. Seperti yang kita lihat Pak, di beberapa lapas, lembaga pembinaan itu beberapa pegawainya sudah disertifikasi, beberapa yang ikut pelatihan. Nah itu bilang meningkatkan kapasitas pegawai, meningkatkan mutu pegawai, terus lagi membuat pegawai-pegawai di lingkungan lembaga pembinaan itu menjadi lebih efektif, dan mereka juga dibekali dengan beberapa pengalaman untuk mengajar Pak. Nah terkait itu Pak, pesan Bapak terhadap seluruh pegawai di lingkungan LPKA kelas 2 Tomohon Pak dalam menyukseskan zona integritas wilayah bebas korupsi menuju wilayah bersih dari korupsi. Saya berharap dukungan dari rekan-rekan seluruh pegawai LPKA kelas 2 Tomohon untuk mendukung dan mensukseskan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak.